Puji Tuhan, selamat malam jemaat Tuhan yang diberkati. Kita boleh kembali bertemu di dalam program Renungan Sosianim. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan sampai saat ini terus ada dan nyata bagi kita semuanya. Mari kita akan mulai dengan doa kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat saat ini, buat berkat, kebaikan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Allah malam hari ini memberikan kekuatan, penghiburan dan keteguhan bagi iman kami. Terima kasih, layakkan dan kuduskan kami hingga kami berkenan di hadirat-Mu. Terpujilah dan termulialah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan membaca di dalam kitab Mazmur 56. Mazmur 56 kita akan membaca ayat kedua sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan. Dalam perikop pasal 56 ini, dilatar belakangi di dalam peristiwa di dalam 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang ke-12. Kita membaca dahulu ayat ini. 1 Samuel 21 ayat yang ke-12. Dikatakan, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akhis, raja orang kota Gad itu. Jadi di latar belakangi kita melihat di sana bahwa Daud dalam ketakutan yang luar biasa. Dalam pasal 56 ini ada beberapa kali disebutkan kata takut. Ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan di dalam ayat yang ke-12. Namun kita melihat di dalam ayat yang keempat dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi walaupun Daud dikatakan mengalami ketakutan, mengalami satu situasi yang tidak mengenakan, satu situasi yang membuat dia dikatakan sampai di dalam pasal 1 Samuel 21 itu berpura-pura menjadi orang gila. Betapa situasi yang menghimpit, bahkan dikatakan situasi yang begitu sangat-sangat tidak mengenakan bagi Daud. Tetapi di dalam ayat yang keempat, ketika aku takut, justru disitulah Daud mengkuatkan imannya.
Dia mengkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Memberikan satu keyakinan di dalam dirinya bahwa Tuhan, Allah yang dia sembah, adalah Allah yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Satu kali Daud pun ketika menghadapi peperangan, kota Ziklag dibakar. Maka rakyat pada waktu itu menjadi takut. Tetapi Daud dikatakan di sana, Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang hidup dan mampu menyelamatkan Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mungkin pada saat ini kita dalam kondisi seperti apa yang dialami Raja Daud, mengalami ketakutan, mengalami himpitan, mengalami tantangan. Bahkan situasi dunia, situasi negara kita, bahkan situasi perekonomian kita membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi gelisah, membuat hati kita menjadi penuh dengan segala kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita seperti Raja Daud, walaupun menghadapi situasi yang sangat menghimpit, tetapi Daud berkata, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Jadi kita perlu mengkuatkan iman kita. Kita perlu mengkuatkan tekad kita untuk tetap mempercayai Allah. Bahkan di dalam ayat yang kelima dikatakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada firman-Nya yang kupuji artinya hanya firman Tuhan, kabar baik yang dapat memberikan keteguhan kepada kita. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi ini keyakinan Daud bahwa ketika dia percaya kepada Tuhan, dia menaruh kepercayaan itu kepada Tuhan, maka Tuhan adalah Allah yang sanggup menolong. Dan terbukti di dalam ayat yang ke-14, di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Jadi ketika Daud mempercayai Tuhan, Daud tetap percaya kepada Tuhan, menaruh pengharapannya, menaruh segala sesuatu yang menjadi hal menggelisahkannya. Maka dikatakan Allah meluputkan Daud. Allah memberikan jalan keluar kepada Daud. Allah memberikan kemenangan kepada Daud. Dan dikatakan dia boleh berjalan dengan dan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita memperkuat kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, walaupun situasi saat ini penuh dengan ketakutan, maka ayat 14 ini pun akan menjadi milik bahagian saya dan saudara. Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan kebebasan kepada kita, dan akhirnya kita akan berjalan dalam cahaya kemuliaan Allah, cahaya yang memberikan kemenangan hari demi hari dalam kehidupan kita. Karena itu, kalau saudara sekarang ini sedang mengalami ketakutan,
Kalau saudara mengalami kegelisahan, biarlah kita mau tetap percaya, tetap menaruh harapan, dan andalkan Tuhan, dan perkuat iman kita hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kita dan memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali. Biarlah kami tetap percaya kepadamu. Walaupun kami saat ini mungkin menghadapi ketakutan, menghadapi himpitan, menghadapi peperangan hidup, tapi biarlah malam hari ini kami tetap mau mempercayai Engkau, tetap mengandalkan Engkau, sebab di dalam Engkau ada keluputan, ada jalan keluar. Berikanlah kemenangan bagi umat-umat-Mu, berikanlah kesanggupan kepada umat-umat-Mu, kekuatan, kemampuan dalam menghadapi hari-hari sekarang ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga bangsa ini, berkati Indonesia, biarlah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Walaupun menghadapi pergumulan dalam pandemi ini, tetap Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku ada